맞는데. 대신 대부분의 시간을 집에서 책을 읽거나. Cerita diawali dengan seorang anak bernama Arum yang sedang menulis kisah orang tuanya. Diceritakan Arum terlahir dengan penyakit progeria, penyakit langka yang membuat pengidapnya terlihat lebih tua dari usia aslinya. Arum lahir saat orang tuanya berumur 17 tahun. Arum mempunyai teman dekat yaitu Paman Jang yang sering ia ajak bercerita. Ketika dulu sekolah, orang tua Arum yang bernama Desu dan Mira sedang membicarakan kehamilan anak mereka. Desu yang masih bersekolah pun khawatir dirinya belum bisa menjadi ayah. Namun Mira yakin mereka bisa melaluinya karena dulu orang tua Mira juga mempunyai anak di usia muda. 새한테 잡아먹힐까봐 새똥으로 위장하는 벌레가. Ketika Mira membicarakan pada orang tuanya, ayah Mira emosi dan memarahinya. Sedangkan Desu yang temperamen selalu mendapat masalah di sekolah. Desu yang seorang atlet taekwondo tak sengaja menendang kepala sekolah. Desu yang tak terima dimarahi oleh ayahnya memutuskan berhenti sekolah dan pergi dari rumah. Walaupun Arum masih muda, ia harus minum obat-obatan layaknya orang tua dikarenakan penyakit progeria. Saat makan malam, mereka menunggu acara TV yang memperlihatkan sewaktu mereka diwawancara. Acara itu menceritakan kisah Arum yang baru 16 tahun namun mesti bolak-balik ke rumah sakit karena kesehatannya seperti orang yang berumur 80 tahun. 그래서 학교가 어떤 곳... 선천성 조로증은 일반인보다 10배 이상... 아빠, TV에 나와요. 좀 있으면 텔레비 나와요. Mira yang bekerja sebagai buruh cuci tak mampu untuk membiayai pengobatan Arum yang semakin mahal. Ketika Arum sedang bosan, ia sering ikut ayahnya yang bekerja sebagai sopir taksi. 부모님에게만큼은 웃기는 자식이 되고 싶어요. Setelah acaranya selesai, Paman Jang datang. Ia protes karena produser memotong video saat ia diwawancarai. Produser yang bernama Sung Chan ini adalah teman sekolah Mira dulu. Karena penonton menyukai acara Arum, Sung Chan ingin melanjutkan proses syutingnya. Mira pun tak keberatan karena uang dari acara itu dapat membantu biaya pengobatan Arum. Keesokan harinya, Arum ikut ayahnya bekerja. 지난주에 방송에서 나왔던... Ada penumpang yang tak mempermasalahkan adanya Arum, ada pula penumpang yang tak suka. Malam harinya, mereka menjemput Mira pulang kerja dan makan malam di luar. Desu mengantar Arum ke toilet dan menunggu di luar. Di sana, Arum diganggu oleh sekelompok anak sekolah. Melihat anaknya diganggu, Desu pun datang membantu. Mendengar ejekan anak-anak itu, Desu yang mantan atlet taekwondo pun ingin berkelahi. Mungkin karena ia sudah lama tak latihan, Desu pun dikeroyok. Dan lagi-lagi Desu salah menendang orang. Akibatnya mereka dibawa ke kantor polisi dan Mira meminta maaf atas perlakuan suaminya.
넌 욱하는 게 문제야. 다시 안 싸운다며. Tapi begitu mengetahui Arum diejek, Mira pun marah dan ingin mencari anak-anak itu. 듣고 보니 열받네. 나 건드리지 마. 가까이 오기만 해봐. Di rumah sakit, dokter menerangkan adanya pembuluh darah yang pecah sedikit di kepala Arum yang bisa memicu stroke. 잘못하면 이거 올해도 못 넘겨. 선생님. Dokter menyarankan Arum segera dirawat inap supaya kondisinya selalu terpantau. 좀 걷다가 차 타자. 수영아, 이렇게 쳐다보는 거 아니야. 가자. Di jalan pulang, Arum malu karena orang-orang terlihat risih padanya. Namun, Mira menguatkan Arum agar selalu percaya diri dan tak menghiraukan ucapan orang lain. 안녕. 나는 이사하라고 해. Malam harinya, Arum mendapat email dari salah satu penontonnya yang bernama Suha. Suha bercerita dirinya juga sedang sakit dan ingin berteman dengan Arum. 안녕. 나는 이사하라고 해. 너랑 같은 나이야. Karena selama ini Arum tak mempunyai teman selain Paman Jang, Arum pun senang ada yang ingin berteman dengannya. 태어나지 않게 해주세요. 라고 빌면서. Menyadari keadaan Arum yang terus sakit-sakitan, Mira sempat menyesal melahirkan Arum. Arum yang tak sengaja mendengar percakapan orang tuanya itu pun sedih. Keesokan paginya, Arum berpamitan pada Paman Jang. Ia akan dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Arum juga menceritakan tentang teman barunya pada Paman Jang. 야, 어린 놈 시키가. 그냥 꼴린 대로 해, 꼴린 대로. Di rumah sakit, Arum mendapat kiriman hadiah dari pemirsa yang menontonnya. Arum pun semakin intens berkirim email dengan teman barunya Suha. Suha selalu memberi semangat pada Arum. Dengan perhatian yang diberikan oleh Suha, Arum pun mulai menyukainya. Arum pun bermimpi jika seandainya ia normal seperti orang lain. 이해하는데 이거 윗선에서 내려온 얘기야. Ketika terbangun, Arum mendengar Sung Chen ingin melanjutkan acara. Namun, Mira menolak karena kondisi Arum yang melemah. Tapi, Arum langsung menyetujuinya karena ia merasa Suha bisa melihat dirinya lagi di TV. 어디 갔대니? Waktu akan makan, Arum tak sengaja melihat di tas ibunya ada obat kehamilan. Tapi, Mira menutupi kehamilannya pada Arum. Sementara itu, untuk mendapat uang tambahan, Desu kerja sambilan menjaga demo di pasar. Karena kerjanya bagus, teman Desu menawarinya untuk menjaga konser girl band. 방송으로 인터뷰 진행하는데 아무래도 보충 인원이 좀 필요할 것 같아서요. 아빠가 아름이 좋아하는 치킨들. Setelah bekerja, Desu membawa makanan kesukaan Arum, tapi Arum harus puasa untuk tes kesehatan besok. 치킨 따뜻할 때 먹어야 맛있는데. Desu memberikan upah yang baru saja ia dapatkan, dan Mira memberitahu banyaknya donasi yang masuk melalui acara TV. Desu pun kaget ada yang menyumbang sebesar 10 juta won dan ingin berterima kasih langsung pada orang yang memberikannya. 승찬이 말로는 그런 분들은 찾아뵙는 게 실례일 거라고. 어이, 짱가! 자식이 역시 싸가지고. Pada saat syuting, Paman Jan datang menemui Arum. Arum yang melihat Sung Chan pun berterima kasih karena mengira sudah memberikan emailnya pada Suha, tapi Sung Chan tak mengetahui apa-apa tentang email itu. Arum pun menceritakan tentang teman barunya itu. Ia juga meminta Sung Chan untuk merahasiakan pertemanannya dengan Suha. 그래, 알았어. Arum dan Suha pun saling berkirim email. Suha memberitahu penyakitnya adalah infeksi sumsum tulang belakang. Suha juga bercerita ingin menjadi penulis suatu saat nanti. Arum pun menceritakan keinginannya yang juga ingin menjadi penulis. 그리고 요즘 우리 부모님에 대해 글을 써오고 있었어. 이 아저씨 되게 잘생겼다. 와, 16 먹은 아들 있어요. 정말요? Waktu Desu menjadi bodyguard, ia pun senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan artis favoritnya. 그래서 기다리고 계시는 팬분들이 계세요. Arum dan Mira yang sedang menonton TV pun melihat Desu di sana. Sung Cha menemui Arum untuk meminta email Suha karena ia ingin mengundang Suha ke acara TV.
Arum pun kecewa karena Sungchan tak bisa menjaga rahasia. Namun Sungchan meyakinkan Arum mungkin itu satu-satunya jalan agar Arum dapat bertemu dengan Suha. 혹시 누굴 좋아해 본 적 있어? 우리 엄마랑 아빠. Pada proses syuting berikutnya, Pamanjang datang dengan pakaian rapi supaya bisa ikut wawancara. 잠깐 혹시 저희랑 인터뷰 좀. 나요? Namun saat wawancara, ia gugup di depan kamera. 그럼 이놈의 자식은요? 비서관. 항의를 하게 될. 그만 봐. Waktu dokter mengunjungi Arum, dokter memarahinya karena membaca di tablet. Dokter melarangnya karena penglihatan Arum mulai menurun. 평생 마시고. 눈 감고 명상해 명상. Sadar penglihatannya mulai menurun, Arum meminta Suha untuk mengirim fotonya. Namun, Suha hanya mengirimkan foto tangan untuk Arum. Arum pun membayangkan jika dirinya bertemu dengan Suha. Setelah mengirimkan foto, Suha tak pernah lagi membalas email Arum. 걱정된다. 매일 보면 꼭 답장 주길 바래. Karena dokter menambah dosis obatnya, Arum bertanya berapa lama lagi dirinya bisa bertahan hidup. 제가 언제 죽는지는. Dengan berat hati, sang dokter menjawab sekitar 1 atau 2 bulan lagi. Sadar dirinya tak mempunyai waktu lagi, Arum meminta sesuatu pada Pamanjang. 소주! 더 늦기 전에. Karena Arum meminta alkohol padanya, Pamanjang pun marah dan tak mau menurutinya. Sungchan pun menemui Mira untuk memberitahu tentang Suha yang selama ini berkirim email dengan Arum. Ternyata sosok Suha adalah karangan seorang sutradara. Ia berpura-pura menjadi Suha karena ingin membuat film tentang kisah cinta antara anak progeria dan seorang gadis yang menderita penyakit mematikan. 그래서 어떻게 했냐고. 경찰에 신고했어? 내가 처벌할 수 있는 법이 없어. Arum yang malang tak sengaja mendengar percakapan mereka dan mengetahui sosok Suha adalah fiktif. 너무 걱정하지 마. 우리만 얘기 안 하면 Arum melampiaskan kekecewaannya dengan bermain game, sampai-sampai ia tak mendengarkan orang tuanya. 들은 적 있어요? 그냥 죽기 전에 내가 하고 싶은 거 하겠다는데. Untuk mengurangi rasa sedihnya, Arum meminta ikut ketika ayahnya ingin pergi bekerja. Di perjalanan, Arum mengirim email perpisahan pada Suha. 아름아 뛰지 마 다쳐. 아름아. Ketika melihat bintang jatuh bersama ayahnya, tiba-tiba penglihatan Arum kabur dan tak bisa melihat. 아빠, 나 눈이 안 보여요. Desu pun segera membawa Arum kembali ke rumah sakit. Dokter pun menjelaskan sebab Arum tiba-tiba tak bisa melihat dikarenakan tingkat stres yang tinggi. Setelah diberitahu Mira, Desu menemui Sungchan untuk meminta alamat orang yang sudah membohongi Arum. Setibanya di sana, Desu melihat naskah yang ditulis sutradara dengan membohongi Arum. Begitu melihat orang yang membohongi anaknya, Desu pun langsung menghajarnya. 그랬어. 우리한테 왜 그랬어? 죄송합니다. Sutradara itu pun meminta maaf. Ia menjelaskan terpaksa membohongi Arum karena filmnya tak laku dan kakinya cacat. 시아 씨, 제목이 아버지라고 나에 대한 시란 말이야. 나는 아버지가 되고 싶어요. Setelah itu, Desu yang sudah lama tak pernah bertemu ayahnya pun mengunjungi rumahnya. Desu meminta maaf karena selama ini tak berbakti kepada ayahnya. 늙으셨어요. 니는 Di sana, Desu mengetahui donatur yang memberi 10 juta won adalah ayahnya. Ayahnya selama ini susah payah menabung demi membantu biaya pengobatan cucunya. Saat akan pulang, sang ayah memberi hadiah topi untuk Arum. 있어줘라. 조금이라도 더 많이. Sekembalinya ke rumah sakit, Mira meminta Desu untuk meluangkan waktu lebih lama bersama Arum karena umur anaknya sudah tak lama lagi. 어린 놈이 앉아 있어서
Pamanjang menengok Arem untuk memenuhi permintaannya waktu itu. 천천히, 아주 천천히. 짱가, 우리 아빠가 술 마실 땐 슬픈 노래가 딱이랬는데. Arem pun berterima kasih karena sudah tak penasaran lagi. Hari-hari pun berlalu dan kondisi Arem semakin lemah. Desu yang selama ini rajin menabung menawari Arem ingin dibelikan hadiah apa. Namun Arem hanya ingin mendengar bunyi lonceng pergantian tahun di tengah kota. Karena lokasinya di tengah kota yang sangat ramai, Desu dan Mira meminta Arem mengurungkan niatnya itu. Namun Arem bersikeras itu adalah permintaan terakhirnya sebelum meninggal. Arem juga meminta hasil karya tulis selama ini dicetak, tapi orang tuanya tak boleh membacanya sebelum ia izinkan. 원래 읽어보면 아빠는 평생 Setelah mencetak tulisan Arem, Desu tak sengaja membaca email dari Suha. 아마 그땐 생각도 못했을 거야. Untuk menghibur Arem, Desu berbohong Suha mengirim email dan Desu membacakannya. 한국도 많이 춥지. 이곳 LA도 어느덧 그런 멋진 아름이가 되길 바래. 그럼 안녕. 지어. 아빠가 전화가 왔네. 금방 갔다 올게. 네. Arem meminta Desu membalas email itu. Arem menceritakan bagaimana dulu orang tuanya membesarkan Arem. 하고 나타나면 까르르 웃고 슉. 한때는 나 혼자 자라서 언제고 너의 행운을 빌어. Untuk memenuhi permintaan terakhir Arem, Desu memaksa dokter untuk membawanya pergi. 선생님 아름이가 제일 좋아하는 분이니까 절대 피해가는 일 없도록 하겠습니다. Mereka pun pergi ke tengah kota untuk mendengarkan lonceng pergantian tahun sesuai permintaan Arem. Namun perjalanan mereka terhambat karena semua orang juga ingin merayakan tahun baru. Saat tiduran di pangkuan Mira, Arem yang mengetahui ibunya sedang mengandung adiknya pun menitipkan salam padanya. 꼭 말해줘. 자기 머리에. Arem pun memberikan hasil karya tulisnya sebagai hadiah untuk orang tuanya. Mira pun membacakan tulisan Arem yang isinya menceritakan awal pertemuan Desu dan Mira. Desu yang sedang berenang di sebuah danau meminta jodoh pada saat itu. 제발 여자친구 하나만 만들어 달라고요. Tak jauh dari sana, Mira yang tak sengaja lewat terjatuh dan dikejar tawon. Mira pun melompat ke danau dan akhirnya bertemu dengan Desu untuk pertama kali. Merasa Mira adalah jodoh yang dimintanya, Desu pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Mira pun merasa nyaman dan sejak itu mereka memadu kasih. 아무것도 아니다. 바람은 Saat dibacakan cerita, Arem menutup mata dan pergi untuk selamanya. 아름아, 하고 싶어 했잖아. Tak lama kemudian, tahun berganti dan lonceng pun berbunyi. Namun, Arem sudah pergi sebelum mendengarnya dan film pun selesai.